Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sebuah cerita yang sebenarnya ada di balik setiap transaksi yang pernah kita lakuin. Sebuah kisah tentang nilai dan juga efisiensi. Coba deh bayangin, setiap kali Anda beli kopi, nonton film, atau mungkin beli gadget baru, Anda tuh sebenarnya dapat lebih dari sekedar barangnya. Ada semacam nilai ekstra yang nggak kelihatan. Penasaran kan apa itu? Yuk kita bedah bareng-bareng, kita akan lihat sebuah transaksi yang simple banget buat nemuin di mana sih bonus-bonus tak terlihat ini sembunyi, baik buat kita sebagai pembeli maupun buat si penjual. Nah, yang pertama ada yang namanya surplus konsumen. Gampangnya, ini tuh kayak bonus buat pembeli. Contoh ya, mungkin Anda sebenarnya rela bayar $90 buat sebuah tablet, tapi ternyata harga di pasar cuma $80. Nah, selisih $10 itu adalah bonus Anda. Anda dapat barang yang nilainya di mata Anda lebih tinggi dari uang yang Anda keluarin. Nah, di sisi sebaliknya, ada surplus produsen alias bonus buat penjual. Mungkin aja ada perusahaan yang ongkos produksinya cuma $45 buat bikin tablet itu, tapi mereka bisa jual di harga pasar $80. Nah, keuntungan ekstra di atas biaya minimum mereka itulah bonus buat mereka. Jadi, lihat kan, dalam satu transaksi yang sama, ternyata dua-duanya dapat untung. Pembeli senang karena bayar lebih murah dari nilai yang mereka siap bayarkan, dan penjual juga senang karena dapat lebih dari biaya produksinya. Inilah kerennya sebuah kesepakatan di pasar bebas. Oke, terus gimana kalau kedua bonus ini, bonusnya pembeli dan penjual, kita gabungin? Nah, hasilnya itu yang kita sebut surplus sosial. Ini adalah total nilai atau total bonus yang diciptakan untuk masyarakat luas dari satu transaksi di pasar. Dan ini nih bagian yang paling penting. Total bonus ini atau surplus sosial tadi bakal paling maksimal, paling besar justru pas pasar dibiarin kerja sendiri, mencapai titik keseimbangan alaminya. Titik di mana penawaran dan permintaan ketemu secara natural, tanpa ada gangguan. Nah, inilah yang sama para ekonom disebut sebagai efisiensi. Simpelnya, pasar yang efisien tuh artinya semua potensi keuntungan udah benar-benar didapetin. Nggak ada lagi bonus yang bisa diciptakan tanpa ada pihak lain yang dirugikan. Semuanya sudah maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus. Gimana kalau kita coba bantu pasar? Bayangin, ada obat sakit punggung baru yang manjur banget, harga pasarnya $600. Terus pemerintah niatnya baik nih, menetapkan harga maksimum cuma $400 biar lebih banyak orang bisa beli. Wah, kedengarannya kan bagus banget ya. Pasien jadi bisa beli obat jauh lebih murah, kemenangan mutlak buat konsumen kan? Beneran gitu? Well, ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Dengan harga yang dipaksa turun, jumlah obat yang mau diproduksi dan dijual malah anjlok. Dari 20.000 jadi cuma 15.000 unit. Kenapa? Ya karena bagi sebagian produsen, harga segitu udah nggak masuk akal lagi. Emang sih, sebagian keuntungan pindah dari produsen ke konsumen yang beruntung dapat obatnya. Tapi, ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Sebagian dari total bonus tadi hilang, lenyap begitu saja. Nah, nilai yang hilang inilah yang dalam ilmu ekonomi disebut dead weight loss atau kerugian beban baku. Ini tuh bonus yang hangus. Ini adalah nilai dari semua transaksi yang seharusnya bisa terjadi, pasien yang rela bayar lebih dari $400 dan produsen yang mau jual di harga itu, tapi sekarang jadi batal gara-gara aturan tadi. Dan kutipan ini ngegambarin situasinya dengan pas banget. Kerugian ini nggak masuk ke kantong pemerintah, nggak juga masuk ke kantong orang lain. Nilai itu benar-benar cuma menguap, kayak uang yang dibuang ke angin. Sia-sia dan nggak ada yang diuntungkan. Dan prinsip ini berlaku dua arah ya, bukan cuma karena harga dibikin terlalu murah. Kalau pemerintah menetapkan harga dasar, misalnya harga tiket bioskop nggak boleh lebih murah dari angka tertentu, efeknya sama. Pasti ada nilai yang hilang. Intinya, setiap intervensi yang ngejauhin pasar dari titik seimbangnya bakal bikin sebagian total bonus itu lenyap. Jadi, apa sih pelajaran utamanya dari semua ini? Ini nunjukin ke kita betapa pasar itu sebenarnya sebuah mekanisme penyesuaian sosial yang luar biasa kuat. Pasar punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan kepentingan banyak orang secara efisien. Ada analogi keren banget dari ekonom Alfred Marshall. Nanyain mana yang nentuin harga, penawaran atau permintaan, itu sama aja kayak nanya gunting itu motong kertas pakai pisau yang atas atau yang bawah. Ya dua-duanya kan, mereka kerja bareng, nggak bisa dipisahin. Coba deh pikirin contoh-contoh nyata ini. Pas panen kopi di Brazil gagal, nggak ada kan pemerintah yang nyuruh kita, minum teh aja. Nggak ada. Harga kopi naik dan orang-orang otomatis cari alternatif. Atau pas jagung lagi murah-murahnya di musim panas, menu makanan kita tiba-tiba ikut nyesolein.
Semuanya terjadi cepat dan mulus tanpa ada yang ngatur dari pusat. Jadi, pada dasarnya itulah keajaiban pasar. Dia itu sistem raksasa yang terdesentralisasi yang secara efisien bisa ngejawab 3 pertanyaan paling fundamental dalam ekonomi. Barang apa yang harus diproduksi, gimana cara produksinya, dan buat siapa barang itu. Tapi, tentu aja, ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang nggak kalah penting. Kalau tujuan efisiensi itu adalah memaksimalkan total bonus buat masyarakat, gimana dengan peran keadilan? Apakah efisien itu selalu berarti adil? Nah, itu pertanyaan yang menarik banget buat kita renungin sama-sama.